Halo, selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan seluruh anak didik kami kelas 7. Semoga tetap sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita subtema E, syukur sebagai citra Allah. Tapi sebelumnya kita sudah mempelajari kemampuanku terbatas, bahwa lewat kisah video Nick Pujijik mau mengajak kita bahwa sekalipun memiliki keterbatasan, bukan berarti kita tidak bisa memberikan yang terbaik terhadap hidup kita maupun terhadap orang lain. Tetapi jika kita punya kekurangan atau keterbatasan, kita bisa mengolah, mengasah, mengubah itu menjadi sebuah kelebihan yang mampu menyemangati, mengangkat semangat hidup orang lain juga. Seperti Nick Pujijik yang mampu menginspirasi, dia menjadi motivator dunia untuk mengangkat semangat semua manusia. Sekalipun punya keterbatasan, bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, syukur sebagai citra Allah. Syukur, kalau kita ucapkan, ini sesuatu yang sangat mudah. Tetapi kalau kita praktekkan dalam hidup kita, bersyukur sesuatu yang sulit. Apa itu bersyukur? Bersyukur berarti bagaimana ungkapan batin kita memuji dan memuliakan Allah lewat bagaimana kita berterima kasih kepada Allah atas segala kasih karunia yang kita terima dalam hidup. Bersyukur harus kita mulai dalam kehidupan kita, mulai dari hal-hal yang kecil atau mulai dari hal-hal yang sederhana. Apa contohnya? Kita bersyukur kepada Tuhan, kita dikasih anggota tubuh yang lengkap. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kesehatan setiap hari. Lalu yang ketiga, kita bersyukur kepada Tuhan, kita dikasih orang tua yang hebat, orang tua yang luar biasa. Lalu yang keempat, kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan anggota keluarga yang baik, yang mendukung satu sama lain. Lalu yang kelima, kita bersyukur kepada Tuhan, kita dikasih sahabat yang baik. Lalu kita bersyukur kepada Tuhan, kita dikasih kemampuan atau kita dikasih kepintaran. Nah, kalau kita mulai dari hal-hal yang sederhana ini, yakinlah, ini mau mengajak kita dengan sikap bersyukur, mau menyadari kita bahwa semua ini adalah semakin menjadikan relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan baik. Tetapi banyak orang yang lupa bersyukur, banyak orang yang tidak tahu berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, atas segala cinta Tuhan. Hal-hal apa yang membuat manusia lupa bersyukur? Yang pertama adalah karena kesombongan. Manusia sombong. Manusia mengatakan dia memiliki segalanya. Itu karena kekuatan, kehebatan manusia. Hal inilah yang membuat manusia lupa berterima kasih pada Tuhan. Padahal kita sampai hari ini bernafas, sampai hari ini kita berdiri, menjalani kehidupan, itu karena kasih karunia Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang membuat manusia lupa bersyukur? Yang kedua adalah, yaitu ketamakan. Karena manusia, dalam diri manusia tidak ada nilai puas dalam hidup ini, itu yang membuat manusia lupa bersyukur. Dan sekali lagi, kita bisa menikmati hari demi hari, menikmati kebersamaan dengan keluarga, dengan sahabat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, apa yang membuat manusia lupa bersyukur adalah kesibukan. Mulai pagi sampai sore bekerja, tidak ada waktu sedikit pun untuk bersyukur pada Tuhan. Padahal kita bisa bekerja mulai pagi sampai malam. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena diberikan kita waktu untuk menjalani hidup ini. Lalu yang selanjutnya, apa yang membuat manusia lupa bersyukur adalah harta benda. Kita lihat zaman sekarang, gadget, HP. Mulai pagi sampai pagi kita tahan main HP. Tetapi ketika kita diberikan waktu hanya 10 menit berdoa bersyukur, manusia sudah gelisah. Manusia sudah lebih mementingkan HP. Apa yang mau dikatakan? PlayStation, HP, televisi mampu menyedot seluruh perhatian kita manusia. Tetapi
Karena hal-hal inilah membuat kita lupa bersyukur pada Tuhan. Termasuk hari Minggu kita lihat di mana-mana di gereja. Sudah waktunya beribadah untuk Tuhan. Tetapi manusia masih memprioritaskan harta benda tadi. Sehingga inilah yang menghambat relasi kita kepada Tuhan. Jadi, harta benda juga faktor yang membuat kita lupa bersyukur. Padahal kita punya harta benda ini karena kasih Tuhan terhadap hidup kita. Nah, sekarang mari kita baca teks kitab suci Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Tentang apa? 10 orang kusta. Ada 10 orang yang kusta. Nah, kita tahu penyakit kusta sampai hari ini penyakit yang ditakuti manusia. Dan penyakit ini penyakit yang menular. Nah, tentu orang-orang ini biasanya disingkirkan dari kehidupan dari pergaulan manusia. Nah, bagaimana ke-10 orang kusta tadi? Tentu mereka mencari tempat yang aman buat mereka. Suatu hari Yesus lewat. Bagaimana reaksi mereka? Mereka tentu punya pengharapan. Berharap pada Yesus supaya mereka juga mendapatkan kesembuhan. Bagaimana reaksi Yesus? Tentu ada belas kasih, ada cinta. Maka ketika Yesus mengatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada para imam. Nah, ke-10 orang kusta tadi langsung berbalik haluan. Tapi dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Apa arti tahir? Mereka menjadi sembuh. Nah, ketika mereka menyadari mereka sembuh, sukacita pada mereka tentu penuh ya nak. Mereka sangat bergembira. Tetapi di antara mereka hanya satu yang menyadari bahwa dia bisa menjadi sembuh karena kebaikan Tuhan Yesus. Maka dia langsung berbalik kanan lagi. Dia langsung menjumpai Yesus dan tersungkur di depan Yesus, berlutut di hadapan Yesus dan berterima kasih atas kasih Tuhan. Lalu Yesus mengatakan, bukankah 9 lagi temanmu tadi juga sudah sembuh? Di manakah mereka? Nah, apa yang mau dikatakan dalam perikop ini? 10 orang kusta, 10-nya sembuh, tetapi hanya satu yang tahu berterima kasih. Apa yang mau dikatakan dalam kehidupan kita? Gambaran satu ini adalah gambaran kita. Bahwa begitu banyak manusia sekarang ini. Tetapi dibandingkan, lebih banyak manusia yang tidak tahu bersyukur daripada yang tahu bersyukur. Jadi ini gambaran realita manusia zaman sekarang. Ya, jadi anak-anak ibu, orang kusta, gambaran orang kusta tadi, padahal dia seorang asing, seorang Samaria. Dia datang tahu berterima kasih sama Yesus. Apa yang mau diajak ketika dia datang pada Yesus? Ini ungkapan rendah hati. Dengan rendah hati dia mau mengatakan semua itu adalah kebaikan Tuhan. Jadi anak-anak ibu, ada beberapa hal yang kita lakukan untuk mengungkapkan syukur dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang kita lakukan untuk mewujudkan syukur dalam hidup kita. Yang pertama, menyanyikan lagu-lagu syukur. Apa contohnya? Biasakan menyanyikan lagu-lagu rohani dan menjadikan itu senandung hidup kita. Apa contohnya? Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Menjadikan lagu ini senandung hidup, sesuatu yang sangat bermakna. Menyanyikan lagu-lagu syukur. Lalu yang kedua, kita harus selalu beribadah kepada Tuhan, berdoa. Ketika kita berdoa, beribadah, ini sudah mengajak kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, berbagi ilmu dengan orang lain. Ilmu yang baik, ilmu kesehatan, ilmu sukacita. Ini termasuk ungkapan syukur kita. Lalu yang berikutnya adalah kita membiasakan berperilaku baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, atau memelihara kehidupan kita. Memelihara kehidupan kita dengan baik sama dengan menjauhkan diri dari narkoba,
menjauhkan diri dari pornografi. Kalau kita melakukan ini, menjaga hidup kita, menjaga tubuh kita, berarti kita sudah mengucapkan, mengungkapkan syukur atas hidup kita. Jadi anak-anak ibu, mari mulai hari ini kita akan selalu bersyukur sekalipun dalam hal-hal yang sederhana. Hari ini kita bisa bernafas gratis, katakan thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kita bisa menikmati makan pagi, siang, dan malam sekalipun dengan menu yang sederhana. Katakan terima kasih Tuhan. Kita boleh bersyukur punya orang tua yang hebat, luar biasa setiap hari mendampingi kita. Katakan terima kasih Tuhan. Jadi mari mulai hari ini kita diajak untuk selalu bersyukur dalam hidup. Dan di penutup materi kita pada hari ini, mari kita saksikan sebuah video chicken a la carte. Sesudah anak-anak mau nonton video ini, kerjakan pertanyaan ini. Tapi lewat kisah video ini mau mengajak kita ya selalu bersyukur dalam hidup. Sekalipun dalam hal yang paling sederhana, yang paling berkekurangan, tapi mampu mengajak kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih setiap kebaikan Tuhan. Jadi selamat pagi, tetap semangat dalam kehidupan kita sehari-hari.